Halo semuanya, kami dari kelompok 8 kelas C. Perkenalkan, nama saya Bonaventura Carol. Tema kami di sini adalah modul 8, yaitu Securing the Cloud. Dan tujuan proyek kami di sini adalah: satu, menjelaskan konsep dasar cloud computing dan manfaatnya, sekaligus membahas mengapa keamanan menjadi isu yang sangat krusial. Dua, mengidentifikasi dan menggambarkan ancaman keamanan. Tiga, meyakinkan pembaca bahwa resiko cloud adalah nyata dan perlu diwaspadai. 4. Memberikan panduan praktis dan konkret berupa langkah-langkah keamanan yang dapat diimplementasikan oleh pengguna untuk melindungi data mereka di cloud. 5. Menekankan pentingnya tindakan proaktif. 6. Mendorong perubahan perilaku daring yang lebih aman dan bertanggung jawab saat berinteraksi dengan layanan cloud. Halo, perkenalkan, nama saya Johan Antonio Vino Palebangan. Di sini saya mau membahas masalah terkait mengenai keamanan cloud yang sering terjadi. Seperti yang kita semua ketahui, cloud merupakan komputer yang sumber dayanya dapat diakses secara jauh oleh pengguna, dan teknologi ini dapat membantu kita pengguna untuk mengolah data tanpa harus memerlukan perangkat yang lebih besar. Maka dari itu, seringkali cloud menghadapi beberapa ancaman yang harus patut diwaspadai. Ancaman itu adalah mengenai pelanggaran data atau bisa dikatakan pencurian data pengguna cloud yang sering terjadi ketika mereka pihak penyerang berhasil mengakses data pengguna, bahkan dapat menyebarkan secara luas data dari pengguna. Pelanggaran data cloud jauh lebih berbahaya daripada sekedar pencurian data komputer biasa. Mengapa pelanggaran data cloud sangat berbahaya? Karena cloud biasanya menyimpan ribuan, bahkan jutaan data penting seperti informasi pengguna, catatan keuangan, atau mungkin saja data bisnis dari sebuah perusahaan. Jika kejadian pembobolan data terjadi, penyerang bisa saja mengambil dan mengakses sejumlah informasi berharga, dan ini sangat berpotensi mengalami kerugian yang sangat besar. Sebagai satu contoh lagi, jika data pelanggan dari sebuah perusahaan penyedia layanan cloud bocor, para hacker dapat menggunakan informasi tersebut untuk pencurian data identitas, penipuan finansial, bahkan data tersebut bisa dijual kepada pihak yang tidak bertanggung jawab. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh satu individu saja, tetapi bisa memengaruhi ribuan bahkan jutaan orang sekaligus. Oleh sebab itu, sangat penting dari kita untuk selalu menjaga data kita yang berada dalam cloud computing. Terima kasih penjelasan. Halo teman-teman, saya Domenico Savio Kesava Dewabrata ingin menjelaskan mengenai langkah-langkah securing cloud. Sebagai berikut, yang langkah pertama adalah memperbarui cadangan secara teratur. Jadi, pengguna perlu terus memperbarui data yang dicadangkan secara teratur untuk meminimalkan kerusakan jika terjadi insiden. Langkah kedua, buat kata sandi yang kuat. Jadi, pengguna cloud perlu menganggap serius kata sandi cloud. Kenapa? Karena hal itu tentunya mempengaruhi tentang seberapa kuat kata sandi itu dalam keamanan. Alasan membuat kata sandi yang panjang dengan karakter khusus adalah cara terbaik untuk mencegah akun Anda dibajak. Langkah ketiga, pilih autentikasi 2 langkah. Dalam beberapa penyedia layanan seperti Google, itu mengirimkan kode 1 kali ke nomor ponsel pengguna setelah pengguna memasukkan ID login dan kata sandi. Kode ini wajib bagi pengguna untuk login. Ini menciptakan lapisan keamanan tambahan agar saat ada yang membajak Google kita, si hacker itu perlu menembus autentikasi 2 langkah milik kita. Langkah keempat, atau bisa dibilang enkripsi. Enkripsi ini menjamin data secara total. Beberapa bahkan menyediakan enkripsi saat mengunggah atau mengunduh data. Misalnya, saat memilih penyedia layanan yang menawarkan enkripsi data, itu bisa menjadi praktik yang aman.
dan terpercaya. Pengguna juga dapat mengenkripsi data sendiri sebelum mengunggahnya. Ini menambah lapisan keamanan lain dalam menjaga keamanan data. Langkah kelima, miliki perilaku daring yang disiplin. Jadi saat mengakses cloud dari terminal publik, selalu ingat untuk keluar dan menonaktifkan opsi ingat kata sandi. Tidak ada enkripsi atau percadangan yang akan membantu kita jika pengguna kehilangan kata sandi mereka karena pihak ketiga yang jahat dan karena kecerobohan. Langkah keenam dan langkah yang terakhir adalah hindari menyimpan informasi sensitif di cloud. Cara terbaik dan paling ampuh untuk menjaga keamanan data adalah dengan tidak mengunggahnya ke cloud sejak awal, khususnya berupa rincian pribadi seperti nomor jaminan sosial, informasi kartu kredit, rincian paspor, foto pribadi, nomor-nomor pribadi kita yang lainnya itu tidak boleh disimpan di cloud agar akan selalu lebih baik untuk menyimpannya secara offline dan menyimpannya di tempat fisik yang aman seperti di lemari Anda atau mungkin di brankas Anda. Sekian langkah-langkah keamanan untuk mengatasi masalah itu. Pesan dari kelompok kami menekankan bahwa keamanan di cloud bukanlah sekedar tanggung jawab penyedia layanan, tetapi tanggung jawab kita sebagai pengguna. Langkah-langkah keamanan seperti memperbarui cadangan secara teratur, membuat kata sandi yang kuat, mengaktifkan keamanan 2 langkah, memanfaatkan enkripsi, dan bahkan mempertimbangkan kembali untuk menyimpan informasi sensitif di cloud bukanlah sekedar saran, tetapi adalah keharusan. Mengabaikan langkah-langkah ini sama dengan membuka pintu potensi kerugian besar akibat pencurian data, penyalahgunaan data pribadi, dan informasi penting lainnya. Mari kita jadikan keamanan cloud sebagai prioritas pertama dalam setiap interaksi kita di teknologi ini. Dan demi melindungi diri kita dan data-data yang kita percayakan di cloud.